mendengar ada kayak joki, ada AI. Mahasiswa ini tuh untuk nilai akhirnya tuh bagus. Jadi kayak mahasiswanya tertekan, oh gue harus bikin skripsi cepet, bagus, pokoknya biar nilai akhir gue A. Jadi gue bisa daftar kerjanya gampang gitu. Jadi ada efek tekanan juga dari mahasiswa karena sistem pendidikan sebagai yang kan ibu kan pasti banyak sudah menulis jurnal, karya ilmiah, segala macam kan pasti udah dari tahun 89 jadi Benar. Tapi kalau misalnya dilihat dia mahasiswa itu punya apa namanya tekanan ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana, kita bertemu di Ngobras UID, ngobrol santai bersama akademisi dan alumni Universitas Islam Jakarta. Pada episode kali ini, kita sudah bertemu dengan Profesor Dr. Farhana MH, MPDI, selaku Dekan dan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lagi sibuk apa nih yang lagi dikerjakan akhir-akhir ini? Minggu terakhir kuliah ya kita. Oh, Jadi dan juga sibuknya biasalah seorang dosen selain kuliah, ngajar, kemudian berkaitan dengan bimbingan. Nah, biasa nih bimbingan skripsi kadang-kadang pas akhir-akhir baru rame baru rame ngejar-ngejar. ya ngejar. Gimana Bu mau bimbingan? Ya, ya Gitu. seperti itu. Padahal sudah diingatkan. Nah, itu sepertinya ya sibuk seperti itu. Sibuk dikejar-kejar oleh mahasiswa tingkat akhir ya, Prof. Sepertinya begitu. Sepertinya. Oke, ngomong-ngomong nih, Prof sendiri sudah berapa lama sih ngajar di Universitas Islam Jakarta? Wah, sudah lama lah. Sudah ngajar di UIJ itu di tahun 1989. Oh, berarti saya belum lahir ya saat itu ya. Sudah Kayak, lama sekali itu. iya, Berarti sudah kurang lama. lebih 35 Ya, tahun. 35 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan masih betah menjadi ngajar, bertemu berbagai ragam mahasiswa Ya, dari berbagai generasi, iya, dari betul. millennials, sekarang banyak fenomena Gen Z. Iya, Gimana betul. gimana nih Bu nanggepin anak-anak Gen Z nih yang ada aja gebrakannya kan kalau orang-orang bilang sekarang. Ya, memang agak berbeda ya, apalagi zaman-zaman saya ya berkaitan dengan kuliah juga ya semuanya lah dengan karena perkembangan zaman dan teknologi ya. Hmm, Jadi kita juga harus sebagai dosen juga harus memahami karakteristik dari berbagai mengimbangi ya juga gen pola ya pikirnya ya Bu. mengimbangi pola pikir, mengimbangi juga apa namanya ya karakteristik lah yang sekarang seperti misalnya harus mau cepat kan dengan teknologi kita harus cepat-cepat. Nah, itu Iya, juga yang dulunya kita harus mungkinnya dulu bertahap, harus ini dulu tapi sekarang kelihatannya waktu serba cepat serba cepat dan dan mau instan. sudah Sepertinya ya banyaknya yang bilang kayak gitu sih. Kalau saya mah cuma lihat-lihat aja di sosial media, di platform-platform. iya Terus betul. baru beberapa lama kebelakangan ini nih saya lihat udah mulai banyak di media sosial nih fenomena tentang joki, Bu. Jadi kayak banyak orang yang merepresent promosi kayak ayo siapa yang mau aku kerjain, aku jokiin ini price listnya. Oh Terus iya kayak iya. kalau paket A cuma dapet temanya, kalau paket B Iya. dapet tema judul, wah macem-macem deh Bu itu di media sosial, di Instagram, TikTok segala macem tuh banyak banget gitu. Tanggapan Ibu gimana nih tentang fenomena yang sudah terjadi sebenarnya beberapa tahun belakangan ini sih kalau saya perhatikan. Iya memang betul. Sekarang kayaknya lebih terbuka ya, lebih apa namanya. Dulu kan kalau zaman tahun ya antara 80 90-an lah gitu ya.
menjelang 2000 tuh masih malu-malu. Jadi masih Mm-mm. ngumpet-ngumpet lah. Nggak ada seperti sekarang yang tadi ada playlistnya. Mm. Kemudian juga kalau kita lihat di Google itu juga sudah terbuka, ada yang langsung lah gitu ya. Mm-mm. Ya, apa namanya? Kalau misalnya dilihat dari segi etika sih itu tidak betul ya, karena itu merupakan hasil karya orang lain. Intinya kan Hmm. hasil karya orang lain yang Kita pakai diakui gitu. oleh kita. Nah, itu aja dari situ aja kan sudah ada unsur ketidakjujuran. Nah, ya kan? Iya, Nah, udah iya. itu. Kalau dilihat dari sisi itu. Kalau dari sisi membantunya gimana, Bu? Kan banyak yang bilang kalau tapi Joki ini kan membantu mahasiswa tingkat akhir atau membantu mahasiswa-mahasiswa yang mau mengerjakan laporan gitu. Tanggapan Ibu gimana tentang kayak gitu? Ya kan memang kalau kata membantu itu kan positif ya, Iya. ya, ya kata membantu. Tetapi kan eh, hakikat kita juga harus lihat hakikat membantunya punya Hmm. efek atau akibat atau impact dan sebagainya kan. Mm-mm. Nah, sedangkan membantu di sini kan ada efeknya juga kan. Hmm. Nah, efek-efeknya ya terutama daripada mahasiswanya sehingga mahasiswa apa namanya eh, tidak tidak menggambarkan apa yang dia apa namanya dia Ilmunya ya yang ada ilmunya gitu yang ya. ada. Nah, seperti itu. Karena kan sebenarnya skripsi itu em, merespon apa meng, Represent. ya, menggambarkan kemampuan mahasiswa itu yang dihasilkan dari semester 1 sampai semester 7 ya kalau Mm-mm. skripsinya di semester 8. Mm-mm. Nah, itu gimana dia bisa eh, apa namanya memandang suatu masalah dengan apa yang sudah dia punyai ketika dia eh, eh, Kuliah kuliah selama di itu selama ya. itu. Nah, itu seperti itu. Dan juga kalau tidak hanya dari sisi keilmuannya juga gitu Mm-mm. kan, yang didapat dari semester 1 sampai semester 7, tetapi juga dari sisi lain seperti misalnya apa fungsi mentalnya gitu kan Mm-mm. dilatih bagaimana dia berpikir sistematis. Nah, itu kan dibuktikan ketika dia menulis deskripsi. Nah, kan harus Mm-mm. sistematis, kemudian juga berkaitan kritis, dia berpikir dalam pembahasan itu kan di skripsi ada pembahasan sehingga dia em, membahasnya dari banyak sisi atau Mm-mm. mendalam atau tidak gitu seperti sesuai dengan kompetensi S1-nya kan Mm. seperti itu. Nah, jadi banyak sebenarnya skripsi itu menggambarkan lah seorang mahasiswa untuk menggambarkan ke pemahamannya Selama belajar berkuliah. selama berkuliah dari semester 1 semester 7 itu Tujuh. salah satunya. Nah, Hmm. skripsi itu. Dan juga eh, biasanya kan kalau misalnya skripsi itu kan berkaitan dengan keterampilan menulis. Iya. Nah, tentunya keterampilan menulis itu pasti diimbangi dengan keterampilan membaca. Nah, itu Hmm. nggak bisa dipisahkan ya. Kita walaupun memang ada beberapa mahasiswa yang dia bisa berbicara secara lisan, tapi menulisnya Tapi menulisnya agak ya bingung gimana. bingung ya. Oh, oke. Tetapi ada juga sebaliknya, dia nggak bisa ngomong dan dia Tapi uh, lebih banyak bisa menulis. menulis lebih baik. Nah, itu kan Hmm. selama dia kuliah harusnya diimbangi seperti itu. Dia mampu untuk apa namanya secara lisan dia bisa mengungkapkan pikiran-pikirannya dan juga secara menulis dia bisa mengungkapkan pikiran-pikirannya dalam untuk apa namanya nanti di masyarakatnya seperti Hmm. itu. Lanjut, kalau gitu berarti sebenarnya kata-kata kalau joki ini membantu tuh sebenarnya nggak juga ya. Toh bayar juga. Berarti Iya, jatuhnya membeli membeli jasa, membeli otaknya iya. untuk menulis. Jadi Mm. ya sebenarnya itu kurang baik juga ya Bu untuk Iya, mahasiswa. Berarti dia nggak bisa melatih gimana cara berpikir sistematisnya, nggak iya. bisa ya menuangkan ilmunya dari semester 1 sampai semester 7 tadi gitu ya. Ya, dan ya kita kan masih ukurannya masih nilai ya.
Jadi Hmm. seperti itu. Dan juga ya ini juga merupakan peluang bisnis sebenarnya. Nah, iya itu Nih, mungkin jadi karena itu juga peluang bisnis ya yang betul. gampang kali Mm-mm, ya. Jadi iya, banyak joki-joki yang sekarang promosi dirinya aja udah ya udah bisa lewat sosial media udah gampang gitu mengungkapkan bahwa saya nih joki nih, ayo beli produknya gitu iya. loh. Joki juga kan macam-macam. Mm-mm. Sebenarnya joki ada yang juga dia dia apa kadang-kadang tuh ada joki yang mengumpulkan skripsi yang dulu. Nah, Hmm. berdasarnya tapi juga ada juga joki yang memang dia apa membaca buku Oh. literatur-literatur itu. Jadi bermacam-macam lah, kompleks juga sih kalau dilihat Berarti dari pinter banget ya itu joki yang baca buku dari semua jurusan gitu ya. Nah, Bisa Kak. pernah di ini juga di apa di media sosial itu kan suka ada tuh apa namanya tentang perjokian juga. Nah, itu Mm-mm. ada salah satu joki bahwa justru dia menjadi joki ini sangat bermanfaat katanya. Oh, Karena dia belajar karena belajar ilmu belajar baru ilmu terus. baru terus katanya. Wawasan saya makin luas katanya. Hmm. Dan dia juga membaca buku-buku yang Hmm. berkaitan dengan itu. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi macam-macam. Nah, tapi Hmm. kalau intinya kalau dilihat dari sisi mahasiswa, di mana dia apa tidak membuat sendiri itu Tidak sih, jujur. ya itu udah kejujurannya sudah ini dan Hmm. bisa juga lebih parah lagi kalau misalnya pemalsuan ya ke ranah Ah, hukum. iya, Jadi iya, iya. skripsi orang lain tinggal Ganti nama, nama ganti kalimat dikit-dikit ya gitu ya. Kak, ganti nama itu kan lebih nggak Lebih nggak baik jatuhnya sama sekali. plagiat dong, Bu, Ya, kalau nah kayak gitu bisa ya. masuk ke pemalsuan atau ke plagiasi. Plagiat, dia jadi Hmm. plagiat. Nah, itu kan sangat apa namanya ya dari sisi mana aja Mm-mm. juga tidak Iya, apa iya. tidak baik kayak Mm-mm. gitu. Nah, tapi yang saya mau tanya nih, Bu, apa efek dari, bukan sih, maksud saya kayak fenomena ini, mahasiswa pakai joki ini, apakah itu efek dari sistem pendidikan kita yang nuntut mahasiswa ini tuh untuk nilai akhirnya tuh bagus. Jadi kayak mahasiswanya tertekan, oh gue harus bikin skripsi cepet, bagus, pokoknya biar nilai akhir gue A. Jadi gue bisa daftar kerjanya gampang gitu. Jadi ada efek tekanan juga dari mahasiswa karena sistem pendidikan yang menuntut nilai akhirnya sempurna gitu. Oh, ya, apa namanya kalau saya sih nggak memandangnya eh, seperti itu ya sistem bukan sistem kalau sistem kan berarti kan suatu ya sistem yang ada beberapa komponen. Tapi kalau misalnya dilihat dia mahasiswa itu punya apa namanya tekanan ketika Mm-mm. deskripsi eh, Wajar ya. wajar enggak setiap ujian juga ada tekanan kan setiap semester ujian seperti itu. Ya, tiap berangkat kampus juga ada tekanan kadang. Iya, ya bermacam-macam lah itu kan Hmm. berkaitannya sesuai dengan mahasiswanya ya. Nah, Hmm. apakah tekanannya itu untuk rendah, sedang atau dan lain sebagainya berkaitan dengan skripsi. Tetapi kalau diingat lagi, dilihat lagi, ini apa namanya bahwa SKS skripsi itu hanya 6 Mm-mm. 6 SKS dari minimal 144 kan Mm-mm. S1 kan minimal 144 harus terpenuhi. Nah, itu cuma 6. Nah, kalau misalnya itu 6-nya maksimal A lah, yang lainnya C, C atau B atau itu kan Sama tetap aja aja, ya ya. IPK-nya juga nggak Nggak mencapai tinggi-tinggi juga. ya Hmm. nggak mencapai lebih dari 3. Nah, jadi Hmm. itu juga bukan merupakan alasan juga dan biasanya banyak apa namanya kurikulum ya di perguruan tinggi di mana skripsi itu di semester 8 hanya skripsi saja ininya yang diambil Oh SKS-nya iya, kan iya. itu dari Waktunya tekanan banyak. waktunya banyak tekanan juga Udah nggak berkurang. udah berkurang Hmm. mata kuliah justru yang awal-awal itu kan dengan mata Iya. kuliah berapa macamnya bisa 10 dengan SKS 2 ada Hmm. SKS 2 itu justru malah mahasiswa harus membagi waktunya dengan baik kan manajemen Hmm. waktunya kan Ah, iya, iya, ya iya, nah benar. seperti itu nah sebenarnya
nggak alasan itu ada Ada tekanan. tekanan karena menuntut nilai akhir itu bukan Ya, suatu excuse untuk pakai joki berarti. iya bukan. Berarti kalau bisa disimpulin kenapa pakai joki ya karena emang malas, mau cepat ya Ya, kan. Karena kayaknya sekarang semuanya serba pengen instan, pengen cepat selesai ya. gitu. Dan juga mungkin kendala itu apa kekurang pahaman. Jadi dia harus lebih Oh, em, oke. apa lebih belajar lebih gimana caranya. Kalau misalnya Hmm. dari kelas dia belum mengerti, dia kan harus ada kan biasanya ada Nambah lagi dan berapa baca studi buku. ya studi klubnya apa Hmm. studi belajarnya kelompok belajarnya dia kan bisa seperti Hmm. itu. Nah belajar ke temen kan itu lebih lebih ini lagi kan biasanya ada Hmm. anak-anak yang lebih efektif diterangkan oleh temennya Temannya daripada daripada sama dosen. dosennya. Nah Karena kadang kalau sama dosen ada pertanyaan, ada saya mau nanya malah kenapa tadi nggak memperhatikan? Mungkin itu kali Bu yang bikin jadi nggak masuk nih selama 7 semester. mudah-mudahan di UID nggak ada yang kayak Oh, gitu nggak kan. ada. Saya percaya sih nggak ada sih di WD yang kayak gitu. Kalau nanya malah lebih seneng Lebih seneng ditanya. bertanya. Iya. Oh, menarik juga nih. Mm-mm. Tapi kalau melihat perkembangan teknologi, kalau ada joki, ada yang apa minta bantuan gitu loh, Bu. Sekarang tuh udah ada kan kayak namanya tuh artificial intelligence atau kita bisa AI kan. Nah, kalau minta Nah, tolong ya sama si robot AI ini gimana nih, Bu? ya, itulah kejaman apa Perkembangan. perkembangan teknologi yang dulu kita komunikasi hanya bisa dengan tulisan, surat menyurat. Nah, tentunya sekarang Video call video udah call bisa. udah bisa. Nah, itu kan ya Hmm. eh, apa namanya perkembangan teknologi itu kan ada apa namanya Hmm. ada ininya, ada kelebihan dan kekurangannya. Iya. Nah, dalam hal ini ya kalau misalnya pakai AI ya itu siapa yang memakainya itu eh, aktif juga berpikirnya. Iya, Pasti iya. dia mau mau minta tolong ke AI-nya apa nih? Hmm. Perumusan masalahnya misalnya ya di Mm-mm. skripsi itu permasalahannya tentang apa di mana kan Mm-mm. gitu kan itu Tetap harus tetap ada. Mm-mm. si apa mahasiswanya ikut berpikir tapi kalau Iya. joki kadang-kadang dia nggak ikut. Cuma kayak mau dong skripsi hukum, mau Nah, dong skripsi iya, ekonomi iya, gitu doang ya. iya, Oh, karena ada yang seperti itu. Tapi kalau oke. menggunakan AI itu eh, apa berpikir mahasiswanya, kemudian Hmm. semuanya yang ada, jadi apa aktif lah si Mm-mm. mahasiswanya juga aktif. Dia juga harus tahu nih dia mau apa. Mau Iya. nulis skripsinya, baru Mm-mm. dia bisa nanya kan kalau minta Hmm. tolong ke AI itu. Tapi kalau ke Joki kan, ya udah bikin aja deh gitu Iya, kan. iya benar. Nah itu kalau masih ya mendingan lah. Mendingan. Mending, Tapi kalau udah mendingan. dibandingin, ya mending udahlah pakai AI aja. Kalau bener-bener nggak mau mikir, kalau bener-bener maunya instan, pakai AI aja. Yang penting kamu udah ada akar apa nih yang mau dibahas, tema kan kalau di AI juga Bis- sebenarnya saya salah satu penggunanya juga sih Bu, karena kan kadang kalau waktu Ya, dulu-dulu apa nyari eh, deskripsi kayak saya nggak tahu nih istilah ini apa kadang nyarinya udah bukan di Google lagi gitu kayak ya, tinggal di AI aja ya apa betul. artinya Ya, ini ya. gitu kayak mungkin lebih ke situ-situnya aja kali ya bukan ke secara keseluruhan dari permasalahan skripsinya kali Iya, ya iya. Jadi masih, minor ya masih, masih maksudnya gini, masih bisa dipertanggungjawabkan lah, iya. seperti itu, masih bisa dipertanggungjawabkan. Hmm, Ya, pertanggungjawabnya yang itu tadi, karena kita masih terlibat lah, ya masih hmm, seperti itu. Walaupun memang apa namanya itu sangat membantu ya AI. Nah, tapi kan jadi eh, ada plus hati-hati plus ya, minusnya juga tapi kan hati-hati juga kan AI oh, yang kita maksud A tentunya salah B atau hmm, berkaitan ini sebenarnya nggak sesuai nih dengan hmm, kondisi kita misalnya kondisi apakah itu sosial atau apa pendapat dari hmm, kita gitu nggak sesuai dari kondisi ya misalnya kita bilang budaya lah misalnya ya ya nah kita
minta apa namanya tentang penelitian tentang budaya, ternyata dia menjawabnya berdasarkan budaya asing kan itu nggak cocok. Nah kita Hmm, kan harus ini juga gitu, jadi harus hati-hati juga iya, gitu iya benar. seperti Ya itu. namanya juga teknologi ya Ya, ada ya, kita juga harus pintar-pintar bisa error juga kan ya, nah, gitu. dan juga itu kan intinya teknologi itu kan alat, instrumen aja Hmm. kan. Hmm, Jadi hmm, hmm, hmm. bagaimana kita menggunakan instrumen itu untuk eh, membuat skripsi kita aja itu sih yang harus Hmm. digaris bawahi. Alat jadi hanya Ah, sebagai iya, alat, iya. bukan sebagai tujuan untuk membuat Mm-mm, skripsi. mm-mm, mm-mm. Alat bantu ya kayak Eh, Google Translate gitu juga Nah, kali ya ya Bu seperti maksudnya. itu. Dan kita nggak harus buka kamus besar Iya, bahasa Inggris ya bahasa Indonesia untuk kita dictionary, ya, ini ya. ya betul seperti Oh, itu kalau kayak gitu. pendapat Ibu sebagai yang kan Ibu kan pasti banyak sudah menulis jurnal, karya ilmiah segala macam kan pasti udah dari tahun 89 jadi dosen, pasti dari Ya, zaman mahasiswa juga udah nulis kan, ya, skripsi, alhamdulillah, tesis ya. segala macam. Nah, pendapat Ibu gimana sebagai penulis, penulis karya ilmiah itu terus mendengar ada kayak joki, ada AI, kayak ada perasaan kayak kenapa nggak dari zaman dulu nih ada AI nih, kayak jadi lebih Iya, gampang iya, atau iya. malah sekarang kalau misalnya ibu mau menulis sesuatu gitu atau yang nggak usah yang karya ilmiah deh, bahan ajar gitu, Hmm, kayak ada iya. udah minta AI bantuin dikit deh apa ya ini maksudnya gimana ya cara nyusun kalimat buat jelasinnya gitu, Oh iya. membantu apa malah jadi bingung lah pakai teknologi udahlah pakai ini aja pikiran sendiri aja itu gimana. Ya memang eh, teknologi tentunya berbeda ya. Hmm. Ya sama seperti dulu apa pakai mesin tik. Iya. Ya mesin tik. Hmm. Ngapusnya kan pakai tip X tuh. Heeh. Nah sekarang Malah kan dibuang kertasnya. ya sekarang kan gampang kan, nggak, nah seperti kayak gitu kan. Nah jadi ya, kalau kita sebagai dosen ya harus mengikuti juga sih ya Mm-mm. teknologi ya. Kalau nggak nanti kita juga Tertinggal. tertinggal ke dalam penyesuaian dalam pengajaran, penyesuaian dalam juga nanti dalam proses mengajarnya di kelas bersama apa mahasiswa itu. Hmm. Nah, seperti itu sih sebenarnya harus diikuti, Mm-mm. ikuti sampai sejauh mana. Tapi memang kalau saya pribadi ya emang agak ribet juga ya teknologi Belajar ya. hal baru lagi berarti ya. Iya, mau nggak mau apa namanya haruslah kita mengikuti. Paham Ya, sedikit-sedikit lah ya Pak, ya jadi. paham Mm-mm. sedikit. Jadi kita juga bisa menilai, oh nih mahasiswa mengarang benar-benar ngarang atau Mm-mm. benar-benar dia Pakai idenya. menggunakan AI AI juga. dan lain Mm. sebagainya. Nah, itu kita kan juga harus tahu dalam rangka untuk melatih mereka kan. Nah, Iya, seperti iya. itu. Jadi ya eh, ya kita harus ikuti Hmm. perkembangan zaman itu, nggak bisa nggak ikut karena memang sudah seperti ini. Hmm. Nah, tinggal kita memilah-milah apakah ini baik untuk kita atau tidak, atau efeknya juga nggak baik, akibatnya juga nggak Hmm. baik. Ya kita jangan pakai teknologi itu. Tapi kalau misalnya Hmm. memang itu membantu untuk mengembangkan kompetensi kita, mengembangkan eh, pengetahuan kita ya nggak ada salahnya kan seperti itu, harus Hmm. seperti itu. Terakhir nih Bu, saya penasaran juga. Sebenarnya tuh dosen-dosen bisa bedain gak sih mana yang pakai joki, mana yang mikir sendiri, atau mana yang eh, setengah-setengah gitu kayak ada yang dibantu, ada yang enggak gitu. Sebenarnya I- kelihatan gak sih Bu bedanya? Karena kalau saya kan awam, saya nggak tahu bedanya kalau dihadapin dengan dua tulisan yang mana si A mikir dan si B pakai joki atau nyontek gitu saya nggak bisa bedain. Ya, Kecuali kalau masih ada hyperlink warna birunya ya, itu ya itu jelas iya kelihatan kelihatan bedanya. ya. Iya, ya sebenarnya sih rata-rata dosen itu pasti bisa. Karena Hmm, kan dia pengalaman juga ya. ya berinteraksi dengan mahasiswanya kan. Mm-mm. Nah, tiba-tiba mahasiswanya misalnya suruh, ayo kamu buat apa namanya sekarang misalnya ini apa namanya jawab pertanyaan dengan ini, terus kumpulkan sekarang juga. Nah, Mm-mm. kan bisa dilihat itu seperti ini. Loh, biasanya di sehari-harinya
nggak Kok bisa kok apa tiba-tiba kalimat-kalimatnya susah kita juga mhm, mencernanya, tapi kok tiba-tiba bagus banget ini mmm, skripsinya. Atau juga bisa juga dari misalnya pertanyaan-pertanyaan mereka atau jawaban-jawaban mereka, kan kita tahu anak-anak yang sebenarnya kritis, yang terlihat karakteristik masing-masing nah ya, anaknya juga ya, Bu. iya, nah itu. Sebenarnya skripsi mencerminkan juga ya? Jadi kita bandingkan aja yang Ah, sehari-hari dengan itu, seperti bener. itu. Berarti ya harus hati-hati juga nih, jangan asal pakai joki mau gampang, mau instan, tapi ya dosen bisa bedain deh Bu mana yang pakai joki mana enggak Ya, gitu ya. yang lebih jelas lagi ketika ujian skripsi. Enggak bisa Nah, jawab. Ditanya ini maksudnya nih yang ada di halaman ini apa? Halaman yang mana ya? nah, Bingung jawabnya. Selesai deh. Kalau gitu iya, gimana Bu? Nggak dilulusin? Apa gimana nih? iya bisa bisa jadi Bisa nggak ngulang. diulang. Hmm. Kayak waktu itu juga ada yang apa, eh, plagiasi, plagiasinya sampai Oh, berhalaman-halaman, ini apa sama namanya, persis sama gitu. persis. Nah itu Hmm. ditunda lah, nggak Bukan jadi bukan nggak lulus suruh tapi ulang lagi. suruh ulang lagi, Oh seperti iya, itu. berarti Jadi atau kalau misalnya nggak parah paling nilainya nggak maksimal, seperti itu. Kalau gitu. misalnya nilai C kan nggak Oh. nggak enak juga kan, maksudnya cuman apa, bobotnya cuman dua kan, Mm-mm. mengurangi IPK-nya nanti. Nah itu seperti itu. Oh, oke deh kalau gitu. Hmm. Sebenarnya masih banyak nih hal-hal fenomena-fenomena yang terjadi selain Iya, joki tuh betul. banyak banget sih Bu sebenarnya. Hmm. Dan mungkin kita bisa ngobrolin nanti di next kita episode berikut kita ngobrol mungkin tentang disertasi Ibu zaman dulu mungkin bisa Boleh, kita bahas kan boleh, insya Allah, atau insya tentang Allah. perjuangan buat naik dari S1, S2, S3, profesor, sampai nanti mau apa lagi nih gitu. Iya, Mungkin kita bisa bahas di insya next Allah. pertemuan kali ya, Ya, Bu. insya Allah, insya Allah. Oke, Ya, berarti sekian Ibu, terima ya, kasih. sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin, Semoga sama-sama. semakin semangat ngajar generasi berikutnya, berikutnya biar jadiin warga-warga rakyat Indonesia ini makin Berkualitas. berkualitas Amin, amin, otaknya. amin, Amin, amin. amin. Insya Allah. Baik, oke Ya, kalau gitu teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan Ngobras UID, ngobrol santai bersama akademisi dan alumni Universitas Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi. sama.